Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan membahas materi IPA mengenai cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, saksikan video ini hingga selesai. Pokok bahasan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ada 3. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Dan yang ketiga, cara tumbuhan melindungi diri. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Yang keempat, adaptasi di lingkungan lembab. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Lalu, cara tumbuhan melindungi diri dibagi menjadi 5. Yang pertama, memiliki duri. Yang kedua, memiliki rambut halus. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Yang keempat, menghasilkan getah. Dan yang kelima, menghasilkan racun. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Berikut ini contoh adaptasi terhadap tumbuhan terhadap habitatnya. Jenis yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat beradaptasi di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut tumbuhan xerofit. Contoh tumbuhan xerofit yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Kemudian, ciri-cirinya memiliki batang yang tebal dan berisi banyak cadangan air. Kemudian, daunnya termodifikasi menjadi duri. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan dan akarnya sangat panjang untuk mencari air yang jaraknya jauh. Jenis yang kedua adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Lingkungan yang berkadar garam tinggi ini biasanya ada di laut, muara sungai, dan pantai. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki kadar garam tinggi disebut tumbuhan halofit. Contohnya adalah tanaman bakau. Ciri-cirinya memiliki akar napas yang tumbuh ke permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Yang kedua, memiliki akar tunjang untuk menahan ombak. Dan yang ketiga, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Jenis yang ketiga adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air adalah tumbuhan hidrofit. Contohnya, teratai, eceng gondok, dan kangkung. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yang pertama yaitu memiliki daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat proses penguapan dan untuk mengapung di air. Yang kedua, batangnya berongga yang berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Dan yang ketiga, akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan ketika berada di dalam air. Jenis selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab disebut tumbuhan higrofit. Contohnya adalah tumbuhan paku dan begonia. Ciri-cirinya, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air sehingga penguapan dapat terjadi lebih cepat. Jenis selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen adalah
kantong semar, dan Venus. Ciri-cirinya, tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen ini biasanya menangkap serangga, kemudian mencerna serangga tersebut sebagai sumber nitrogen. Penyesuaian yang ketiga adalah cara tumbuhan untuk melindungi diri. Tumbuhan memiliki berbagai cara untuk melindungi diri. Yang pertama adalah memiliki duri. Contohnya duri pada batang tumbuhan mawar, duri pada batang tumbuhan rotan, dan duri pada buah durian. Yang kedua memiliki rambut halus. Contohnya batang bambu memiliki rambut halus yang menyebabkan gatal apabila disentuh oleh pemangsanya. Yang ketiga memiliki daun yang tajam. Contohnya duri pada daun nanas, duri pada tepi lidah buaya, dan daun yang menyerupai duri pada kaktus. Yang keempat menghasilkan getah. Contohnya getah pada pohon karet, sawo, pepaya, mangga, dan nangka. Yang kelima menghasilkan racun. Contohnya tumbuhan jarak dan kecubung menghasilkan racun yang mematikan bagi hewan yang memakan